warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biaya produksi dari matkul Ekonomi Mikro Islam. Nah, ketika kalian ingin menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kalian itu harus tahu besarnya biaya produksi. Nah, apa itu biaya produksi? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Pengertian biaya produksi: harga pokok yang dikeluarkan untuk memproduksikan per unit pokok, atau bisa diartikan sebagai biaya yang mencakup semua hal, dari hal-hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang yang sudah siap untuk dijual ke konsumen. Nah, komponen biaya itu menyangkut semua hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, perawatan, dan lain sebagainya. Biaya produksi ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah biaya tetap, atau bisa disebut fixed cost, disingkat dengan FC. Biaya tetap ini adalah biaya yang pengeluarannya besar tapi tidak mengalami perubahan. Jadi tetap saja, walaupun kapasitas produksinya itu menurun atau meningkat, itu tidak akan berubah, tetap saja. Nah, tapi pengeluarannya itu tidak terjadi setiap hari. Bisa sebulan satu kali, setahun satu kali, bahkan beberapa tahun satu kali. Seperti contoh gaji karyawan atau biaya sewa. Nah, itu. Nah, yang kedua ini ada biaya variabel, atau bisa disebut dengan variable cost, disingkat dengan VC. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang dipengaruhi oleh besarnya output produksi. Ini kebalikannya biaya tetap ya. Biaya tetap itu tidak mengalami perubahan, tetap saja. Tapi kalau biaya variabel ini bisa dapat diubah. Tapi apabila jika barang produksi itu semakin banyak, maka biaya variabel yang harus ditanggung itu semakin besar. Nah, seperti contoh biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja harian dan lainnya. Kemudian untuk mengetahui jumlah keseluruhan yang sudah perusahaan keluarkan, yaitu yang ketiga, disebut dengan biaya total. Biaya total ini bisa disebut dengan total cost, singkatan dari TC. Nah, biaya total ini adalah penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, itu yang dinamakan biaya total. Yang keempat ada biaya rata-rata atau average cost, disingkat dengan AC. Biaya rata-rata ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk dibagi dengan peroleh output. Nah, biaya rata-rata ini juga bisa menentukan persentase keuntungan kita agar terhindar dari kerugian gitu. Yang kelima ada biaya marginal atau bisa disebut dengan marginal cost, disingkat MC. Nah, biaya marginal ini adalah biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan proses produksi. Nah, agar perusahaan tersebut itu memiliki keuntungan yang lebih maksimal dengan produk yang lebih efisien gitu. Nah, bukan hanya jenis-jenisnya ya, di sini juga ada unsur-unsur biaya produksi. Nah, biaya produksi yaitu ada 3. Nah, yang pertama ini ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah pokok bahan yang diolah dalam proses produksi. Dengan menghitung biaya bahan baku ini berarti total keseluruhan yang sudah dikeluarkan. Nah, itu untuk memperoleh bahan baku tersebut. Yang kedua ini ada biaya kerja langsung. Nah, biaya kerja langsung ini adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan untuk semua karyawannya. Nah, biaya ini akan diberikan sesuai dengan fungsi di mana karyawan sudah bekerja di perusahaan tersebut. Seperti contoh bagian administrasi, pemasaran, produksi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya pemberi atau biaya yang dikeluarkan di luar biaya bahan baku dan juga pembayaran gaji tenaga kerja. Biaya overhead ini sering juga disebut dengan bahan tidak langsung atau bahan pembantu. Seperti contoh di perusahaan mebel, itu kan membutuhkan peralatan yang namanya emur, baut, pelitur, dan lain sebagainya begitu. Nah, selanjutnya ada juga tabel biaya produksi. Nah, selanjutnya pada tabel biaya produksi ini ada 9 kolom. Kolom pertama ada jumlah pekerjanya dari 0 sampai 11. Dan yang kedua ada jumlah produksi dari 0 sampai 48. Dan yang ketiga ada TFC
bisa disebut dengan biaya tetap total, yaitu dari 50, seterusnya itu tetap 50 karena itu merupakan biaya tetap. Nah, yang kolom keempat ada TVC, biaya berubah total. Ada TC, biaya total, ada MC, biaya marginal, ada EFC, AVC, dan AC. Nah, biasanya untuk cara menghitungnya itu dari kolom kelima sampai kolom 9. Nah, untuk mengetahui kolom kelima tersebut atau mengetahui TC, yaitu dari TFC ditambah dengan TVC. Jumlah pekerjaannya 0, jumlah produksinya 0, TFC-nya 50, TVC-nya 50, jadi 50 ditambah 0 sama dengan 50. Dan jumlah pekerjanya 1, jumlah produksinya ada 2, TFC-nya 50, TVC-nya 50, jadi 50 tambah 50 sama dengan 100. Jadi cara menghitungnya begitu sampai ke bawah. Untuk mengetahui kolom ke-6 ini, marginal cost itu selisih dari TC dibagi dengan selisih jumlah produksi, bisa disebut dengan Q. Dari yang pertama yaitu 50, TC-nya 50, jumlah produksinya 0, jadi 50 dibagi 0 hasilnya kosong. Nah, yang kedua ada biaya totalnya ada 100, jumlah produksinya ada 2, jadi 50 ke 100 selisihnya 50, dari 0 ke 2 selisihnya 2, jadi 50 dibagi 2 yaitu 25. Jadi cara menghitungnya seterusnya begitu. Yang selanjutnya ada kolom ke-7 yaitu AFC, average fixed cost. Cara menghitungnya dari TVC dibagi dengan jumlah produksi atau Q, yaitu 50 dibagi 0 hasilnya kosong. Kedua, 50 dibagi 2 hasilnya 25. 50 dibagi 6 hasilnya 8,3, seterusnya begitu. Dari kolom 8 yaitu AFC, cara mengetahuinya dari TVC dibagi dengan jumlah produksi. 0 dibagi 0 hasilnya kosong, dan 50 dibagi 2 hasilnya 25. 50 dibagi 6 hasilnya 16,7. Nah, yang terakhir, kolom terakhir yaitu ada AC. Cara menghitungnya dari TC dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 50 dibagi 0 kosong, hasilnya kosong. 100 dibagi 2 hasilnya 50, dan 150 dibagi 6 hasilnya 25. Nah, seterusnya itu cara menghitungnya begitu. Selanjutnya ada revenue sharing. Revenue sharing ini adalah mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Nah, di situ kan ada kurva ya. Kenapa kok ada BEP? Nah, titik BEP itu adalah titik impas yang akan terjadi ketika TR berpotongan dengan TC. Nah, bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju TRRS. Titik BEP yang tadinya berada pada jumlah Q akan bergeser ke QRS gitu. Dalam sistem ini yang berubah adalah garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar titik 0. Dalam akad muamalat Islam dikenal akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Antara si pemodal dan si pelaksana ini harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung. Maksimum putaran TR adalah mencapai horizontal X gitu. Selanjutnya ada faktor bunga terhadap biaya produksi. Nah, bunga ini adalah imbalan jasa atas pinjaman uang. Nah, imbalan ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depannya dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Nah, di situ kan sudah ada kurvanya ya. Nah, itu kan sudah ada penjelasannya, TR itu apa, TC itu apa, TCI itu apa, TFC itu apa, TFCI itu apa, yang bisa dibaca ya. Penerimaan total
atau revenue atau total revenue adalah jumlah penerimaan yang diperoleh dari penjualan produk yang dapat dijual. Adanya beban bunga yang harus dibayar produsen sebagai biaya tetap, maka biaya tetap produsen naik, yang gilirannya juga meningkat biaya total dari TC ke TCI. Naiknya biaya total ini akan menggeser atau mendorong titik impas BEP atau break even point dari Q1 ke Q2 seperti kurva ini ya. Itu kurva pada sistem bunga gitu. Selanjutnya ada pengaruh pajak pada produksi. Nah, di sini sebelumnya ada pajak penjualan. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata atau bisa disingkat dengan AC. Peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal apabila setelah dikenakan beban pajak harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurun keuntungannya yang dapat di per unit pokok. Nah, seperti ini contohnya ada kurva ya. Kurva pengaruh pajak penjualan terhadap keuntungan. Pajak penjualan yang dikenakan menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba 1 menjadi laba 2. Besaran penurunan keuntungan ini tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Nah, ada pengaruh pajak penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkat biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap turunnya total keuntungan dari laba 1 menjadi laba 2, turunnya tingkat keuntungan maksimal, mengecilkan rentang skala produksi. Itu tentang pengaruh pajak pada produksi. Yang terakhir ada pengaruh zakat perniagaan pada biaya produksi. Yang pertama ada zakat. Zakat ini menurut istilah agama Islam adalah artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi dari orang menerima zakat itu harus memenuhi beberapa syarat ya. Syarat-syaratnya ada 5. Pertama, Islam, merdeka, milik sempurna sampai 1 nisab, sampai 1 tahun disimpan. Itu ada 5. Ada juga hadis Rasulullah tentang perniagaan. Salah satunya dari Samurah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Ini dari riwayat Daruqutni dan Abu Daud. Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Ini dari riwayat Hakim. Sini ada juga biaya produksi, kembali lagi ya, ada biaya produksi. Pada gambar ini ada 4 ya, tidak berpengaruh pada biaya total atau tidak berpengaruh pada laba yang dihasilkan, tidak mempengaruhi biaya marginal sehingga tidak mempengaruhi kurva penawaran. Memaksimalkan laba berarti memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat. Pengaruh zakat tidak akan menaikkan biaya karena zakat dikenakan pada harta atau pendapatan neto dan tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan keuntungan. Ada juga di sini harta perniagaan dan perusahaan. Harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa dan sejenisnya. Bila telah sampai pada nisab, wajib pula dizakati. Nisab dari hasil perniagaan dikiaskan pada nisab emas, yaitu 85 gram sebesar 2,5%. Sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan modal atau keuntungan senilai 85 gram, maka perniagaan itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaan. Tuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wahirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.